Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, pagi ini kami akan mendengarkan kesaksian kebenaran firman-Mu. Biarlah roh Tuhan menuntun kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pernahkah Anda berdoa untuk sesuatu? Tetapi dalam hati Anda sebenarnya berkata, mana mungkin Tuhan mengabulkan doaku. Mungkin Anda berdoa untuk kesembuhan, tetapi pikiran Anda bergumul dengan laporan dokter tentang penyakit saudara. Mungkin Anda berdoa untuk keluarga yang hancur, tetapi hati Anda sudah pasrah. Mungkin Anda berdoa untuk pelayanan, tapi tidak pernah membayangkan bahwa Tuhan bisa memakai melampaui batas kemampuan Anda. Kita sering berdoa dengan kecil hati. Kita membayangkan Tuhan seperti kotak amal yang terbatas. Kita masukkan koin doa dan Dia hanya memberikan sebatas koin itu. Padahal firman Tuhan pagi ini membuka cakrawala yang luar biasa. Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang paling berani kita doakan, bahkan dari apa yang paling gila kita pikirkan. Sahabat GKPS TV, sebelum ayat 20 ini, Paulus sedang berlutut berdoa untuk jemaat di Efesus. Ketika kita perhatikan doanya di ayat 16, dia minta dikuatkan oleh roh di dalam batin. Dia tidak meminta kekuatan fisik, tapi meminta kekuatan rohani untuk bertahan. Dan di ayat 17, dia minta Kristus berdiam di dalam hatinya. Bukan sekedar tahu tentang Yesus, tetapi dia meminta Yesus sungguh tinggal di dalam hatinya. Bahkan di ayat 18 dan 19, dia minta agar dapat memahami kasih Kristus yang melampaui pengetahuan. Ini doa yang aneh. Dia berdoa untuk memahami sesuatu yang tidak bisa dipahami sepenuhnya. Paulus berdoa untuk hal-hal besar, hal-hal yang hampir mustahil menurut ukuran manusia. Lalu tiba-tiba ia tersadar, oh iya, bagi Dialah, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan, yang kita doakan. Karena itu ketika membaca Efesus 3 ayat 20, kita boleh melihat beberapa hal tentang menunjukkan kelebihan Tuhan secara progresif. Di sana ada kata jauh di atas, melebihi, bahkan bukan sekedar, tapi lebih jauh. Artinya dia berlimpah, meluap, melebihi batas normal, berkelimpahan. Kita ambil misalnya contoh, anggur yang diubah Yesus di Kana bukan anggur biasa, tapi anggur terbaik dan berlimpah. Secara berkelebihan, melimpah ruah. Inilah superlatif dari superlatif. Bahasa Indonesia menerjemahkan dia di luar nalar. Terjemahan harfiahnya kira-kira bagi Allah yang mampu melakukan secara berlebihan jauh melampaui segala hal yang kita doakan atau kita pikirkan. Paulus juga menyebut tentang dua bidang di mana kemampuan Tuhan melampaui kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Pertama dikatakan bahwa melampaui apa yang kita doakan. Kita ambil contoh misalnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tentang kisah Nabi Salomo. Salomo hanya meminta hikmat dari Tuhan, tapi Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekayaan, bahkan memberikan kemuliaan sekaligus, melebihi apa yang dia minta. Karena itu jangan takut berdoa besar. Anda mungkin berdoa untuk kesembuhan,
Tuhan memberikan kesembuhan plus iman yang lebih kuat. Anda berdoa untuk pekerjaan, Tuhan memberikan lebih daripada itu. Tuhan memberikan pekerjaan, Tuhan memberikan rekan kerja yang lebih dekat kepada Anda, membuat Anda lebih dekat kepada Tuhan. Yang kedua, Dia memberikan melampaui apa yang kita pikirkan. Ini bahkan lebih tinggi dari yang kita doakan, karena pikiran kita bisa liar lebih daripada doa kita. Pikiran kita bisa berimajinasi, bermimpi, berkhayal, tetapi Tuhan masih melebihi imajinasi terliar kita. Kita ambil misalnya contoh tentang kisah Yusuf. Ketika Yusuf dijual sebagai budak, apa yang ia pikirkan? Mungkin ia hanya bermimpi untuk bebas suatu hari nanti. Tapi Tuhan mengangkatnya menjadi penguasa Mesir, orang nomor 2 setelah Firaun. Tidak ada dalam pikirannya pada saat itu, ketika ia ada dalam sumur dan penjara. Firman Tuhan menyatakan, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu, ayat ini sering dipotong. Kita sering hanya mengatakan Tuhan sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Tapi ada satu perasa yang tidak boleh dilewatkan, yaitu sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Maksudnya, Tuhan tidak memaksakan kuasanya dari luar. Dia bekerja dari dalam diri kita. Paulus sedang berbicara tentang Roh Kudus yang sudah ada dalam setiap orang percaya. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Itulah yang sama bekerja di dalam diri kita, di dalam diri Anda. Sahabat GBS TV, apakah Anda merasa lelah, merasa tidak berbakat, tidak mampu melayani? Kuasa itu sudah ada dalam diri Anda melalui Roh Kudus. Tugas Anda bukan menciptakan kuasa, tetapi mengizinkan kuasa itu bekerja. Mungkin pagi ini kita bertanya, tetapi saya sudah berdoa bertahun-tahun untuk sesuatu dan belum dijawab. Apakah Tuhan tidak mampu? Jawabannya, kemampuan Tuhan bukan diukur dari waktu atau metode kita. Terkadang jawaban Tuhan adalah tunggu atau tidak. Itu pun untuk kebaikan kita yang lebih besar, yang mungkin tidak kita pahami sekarang. Yang menjadi firman Tuhan di pagi hari ini, bukan bahwa semua permintaan akan dikabulkan secara instan, tetapi bahwa Tuhan mampu melakukan lebih besar dari apa yang kita bayangkan, termasuk melalui penantian, bahkan melewati penderitaan. Paulus sendiri mengalaminya. Ketika ia berdoa, minta dicabut duri yang ada dalam dagingnya. Tapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Itulah jawaban yang lebih besar. Bukan penghilangan masalah, tetapi pemberian kasih karunia yang cukup untuk bertahan. Pagi ini, firman Tuhan menyapa kita. Mari kita aminkan dalam hati. Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti ternyata dari kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ini meneguhkan setiap hati dan pikiran kami. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada